Welcome to Business and Management Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Selamat datang di podcast Business and Management dengan host saya sendiri, Marcel Ludi. Di episode kali ini, kita akan membahas konsep inovasi produk dengan menggunakan model yang disebut S-Curve Innovation. Episode kali ini bisa diambil manfaatnya oleh kalangan profesional yang ingin memperbaiki proses innovation di perusahaannya masing-masing, kalangan pengusaha yang ingin meluncurkan produk-produk baru, kalangan mahasiswa yang sedang belajar mengenai bisnis dan manajemen, sedang cari bahan untuk paper, atau siapapun yang tertarik di bidang bisnis dan manajemen dengan bagaimana caranya kita meluncurkan produk-produk dengan inovasi terbaru. Nah, kenapa sih model inovasi ini disebut dengan inovasi dengan model S-Curve? Karena memang bentuknya seperti huruf S, melengkung. Seperti itu saja sebetulnya. Kira-kira seperti inilah visualisasi dari model innovation S-Curve sendiri. Kalau perlu teman-teman bisa Google sendiri untuk belajar lebih jauh lagi. Dalam menjalankan suatu bisnis, apakah itu Anda bekerja di sebuah perusahaan sebagai profesional ataupun sebagai pengusaha menjalankan bisnis sendiri, tentu ada yang namanya inovasi produk. Anda akan selalu meluncurkan produk-produk terbaru untuk selalu bisa keep up dengan market trend yang semakin cepat berubah. Karena kalau tidak begitu, Anda bisa kalah oleh competition. S-Curve Innovation ini kedengarannya rumit, ya. Padahal sebetulnya sederhana saja. Ini adalah model innovation yang banyak dipakai di kalangan profesional, di kalangan perusahaan-perusahaan multinasional untuk menjelaskan fenomena product life cycle. Ya, terutama dalam peluncuran produk baru, dimulai dari kelahirannya, pertumbuhannya, stagnasinya, sampai akhirnya tiba saatnya kita harus meluncurkan produk upgrade berikutnya. Pada dasarnya ada 3 tahap dalam model S-Curve Innovation. Yang pertama adalah startup, yang kedua adalah scale up, dan yang ketiga adalah stagnation. Nah, bentuk grafiknya memang seperti huruf S melengkung. Karena ini menggambarkan tingkat pendapatan dari suatu perusahaan saat mereka baru saja meluncurkan produk terbaru terhadap waktu. Ya. Dimulai dari saat peluncuran produk terbaru, pendapatannya masih rendah sehingga masih di bawah grafiknya. Kemudian begitu mulai banyak orang membeli produk terbarunya, akan mulai menaik dengan signifikan. Ya. Pendapatannya pun semakin banyak. Lalu tiba saatnya produk terbaru tersebut mulai mature, mulai stagnan. Pendapatannya akan mulai flat, plateau, sampai akhirnya mulai menurun. Nah, dalam 3 fase tersebut, tingkat pendapatan dan investasi berubah sesuai dengan fasenya. Di awal-awal kita baru meluncurkan produk, tentu kita mengeluarkan modal yang paling besar di situ, ya. Tapi pendapatan masih rendah karena belum banyak orang membeli, ya. Sampai akhirnya mencapai fase scale up dan stagnasi, ya. Saat itu capital atau modal kita sudah tidak terlalu banyak keluar dan pendapatan sudah masuk secara maksimal sampai pada akhirnya pun pendapatan akan mencapai titik mature, akan mulai stagnan bahkan mulai menurun. Mari kita bahas secara lebih detail apa yang terjadi di setiap fase S-Curve Innovation. Fase 1, startup. Di fase kali ini produk baru saja diluncurkan sehingga investasi masih besar, baru saja keluar modal untuk meluncurkan produk. Tapi pendapatan masih kecil karena belum banyak orang membeli produknya. Kemungkinan besar profit di fase ini masih negatif. Fase 2, scale up. Nah, kalau peluncuran produknya bisa diterima dengan baik oleh konsumen, maka akan banyak sekali konsumen yang membeli produk Anda sehingga pendapatan akan naik secara signifikan. Nah, pada saat yang sama, kemungkinan besar investasi sudah tidak begitu banyak lagi, tidak seperti di fase awal. Sehingga pendapatan meningkat signifikan, investasi tidak banyak lagi, profit pun akan tumbuh secara signifikan di fase kedua, scale up. Fase 3, stagnation. Di fase ini, ya, konsumen sudah mulai jenuh, pasar sudah mulai jenuh dengan produk yang baru ada luncurkan, sehingga pendapatan sudah mencapai titik maksimalnya. Ya. Investasi sudah juga minimal, sehingga profit pun mencapai titik maksimalnya. Di fase stagnasi ini, Anda akan bisa melihat bahwa penjualan atau sales akan mulai flat, bahkan mulai cenderung agak menurun. Ya. Disinilah saatnya Anda untuk meluncurkan produk innovation berikutnya. Karena itu, kenapa dalam menjalankan bisnis kita harus terus-menerus melakukan inovasi produk? Karena ada produk life cycle tersebut, ya, mulai dari startup, scale up, stagnation. Ya.
Seperti juga dalam kehidupan, ada kelahiran, pertumbuhan, dan kematian. Begitu juga dengan product innovation. Kalau Anda tidak melakukan innovation terus-menerus berkelanjutan di perusahaan Anda atau bisnis yang Anda pimpin, begitu Anda mendapatkan fase stagnation, pendapatan akan menurun, akan mulai anjlok. Ya. Ini harus diantisipasi. Sebelum pendapatan mulai anjlok, Anda sudah mulai melakukan peluncuran innovation produk berikutnya. Coba kita lihat contohnya, iPhone. Mulai dari peluncuran produk iPhone pertama di pasaran sampai sekarang, mereka terus berinnovation. Mulai dari iPhone 1 sampai sekarang sudah iPhone 14. Ya. Walaupun kadang fitur yang ditambahkan tidak begitu signifikan, tapi doesn't matter. Konsumen suka barang baru. Ya. Walaupun mungkin hanya beda warna atau pertambahan memori sedikit, ditambahin kameranya, it doesn't matter. Ya, selama ada produk innovation, sebelum produknya stagnan, sudah diluncurkan produk baru lagi. Ya. Again and again. Bagaimana jika modal kita terbatas, sehingga kita tidak bisa selalu melakukan produk innovation? Nah, di episode-episode berikutnya, kita akan membahas lebih detail lagi macam-macam innovation. Ya. Ada commercial innovation, conceptual innovation, product innovation. Ya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, dalam mengupgrade produk ataupun konsep dari brand kita dengan minim modal tanpa perlu selalu harus melakukan produk upgrade. Jadi sekali lagi ada 3 fase dalam product innovation mengikuti model yang disebut S-curve model. Yang pertama adalah startup, yang kedua adalah scale up, yang ketiga adalah stagnation. Secara umum, brand-brand yang melakukan produk innovation secara berkesinambungan mengikuti model S-curve tersebut. Ya. Pikirkan model-model terbaru dari iPhone, Tesla, BMW, sepatu Nike. Ya. Setiap saat pada timing yang tepat mereka meluncurkan produk baru dan terus-menerus mereka melakukan upgrade dari produk tersebut. Ya. Dengan mengikuti konsep S-curve tersebut. Nah, Anda sendiri bagaimana pengalaman Anda dalam meluncurkan produk terbaru di perusahaan yang Anda bekerja atau di bisnis yang Anda pimpin? Apa saja suka dukanya? Apa saja challenge-nya? Silakan ditulis di kolom komen dan mari kita diskusikan bersama. Podcast ini akan tersedia dalam format video di YouTube dan audio di Spotify. Dan juga akan ada forum diskusinya di Facebook, Twitter, dan Instagram. Kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, silakan klik like and subscribe. Jangan lupa sebarkan kepada teman-teman Anda sehingga semakin banyak lagi orang-orang yang mengambil manfaat dari podcast ini. Terima kasih banyak, sukses selalu, all the best.